hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, terima kasih kepada Ketua BKM Masjid Raudatul Jannah yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara hari ini melakukan safari Ramadan, dan hari ini alhamdulillah ke masjid yang ke-17. Pak Imam yang sama-sama saya hormati, Badan Syarah serta para jamaah sekalian, tujuan daripada safari dakwah ini yang pertama adalah saling silaturahmi, supaya masyarakat tahu bahwa ada remaja masjid Maluku Utara, bukan cuma remaja masjid kelurahan, tetapi di remaja masjid ada juga remaja masjidnya, seperti itu. Dan yang kedua adalah membangkitkan semangat kaulah muda untuk memakmurkan masjid. Kemudian di samping itu pemberdayaan masjid, bukan cuma remaja masjid tujuannya untuk di masjid saja, tetapi membuat sesuatu hal yang menarik yang membuat simpatis masyarakat untuk bisa memakmurkan masjid. Mungkin itu tujuan daripada safari dakwah kami, dan saya yakin sekali bahwa remaja Masjid Raudatul Jannah sangat aktif, karena dikenal di luar bahwa Masjid Raudatul Jannah dengan remaja masjidnya sangat aktif, dan mungkin adalah ini merupakan ajang silaturahmi kita. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada yang memberikan tausiah pada malam ke-17 Ramadan hari ini, kepada Al-Habib Syed Muhammad Sekhan Albar selaku Dai Muda Provinsi Maluku Utara. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hilgawi sultanuh, alwadih burhanuh, almabsud fil wujudi karamuh wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'du, yang sama kita hormati, yang kita muliakan Pak Imam Masjid dan segenap badan takmir Masjid Raudatul Jannah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kepada para jamaah salat isya dan tarawih yang kita doakan sama-sama semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hajat-hajat kita di dunia dan di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita dari Prima DMI Maluku Utara. Subhanallah, ini Prima Maluku Utara ini ketuanya Ustadz Haikal yang hadir, yang tadi kasih sambutan. Subhanallah, ini Prima sudah 3 tahun semenjak beliau pegang Prima. Ini kita aktif terus dakwah seperti ini, dan ini tahun ketiga. Subhanallah, kita doakan mudah-mudahan istiqomah, amin. Prima ini perhimpunan remaja masjid. Kenapa sih ada yang namanya remaja masjid? Kenapa harus ada yang namanya remaja di masjid? Karena ingat sabda Nabi SAW di dalam hadisnya, bahwasanya nanti di hari kiamat, Pak Bu, di hari kiamat ketika tidak ada naungan, orang kepanasan saat itu. Bahkan dalam riwayat matahari itu sejengkal di atas kepala. Orang itu ada yang tenggelam dengan keringat dan dengan air matanya. Bahkan di saat itu orang bisa nginjek aja di tanah itu syukur, alhamdulillah, saking padatnya itu padang mahsyar. Dia bisa injak kakinya, itu sudah bagus.
Jadi artinya di saat itu kaki di atas kaki, di atas kaki. Belum lagi ada orang yang keringatnya, air matanya ada sampai mata kaki. Ada lagi yang sampai betis. Ada yang bahkan dia tenggelam dengan air mata, dengan keringatnya. Tergantung amal perbuatan dia di dunia. Tapi ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan. Lihat, cuma 7 golongan. Yang nanti di saat-saat seperti itu, saudara, dia nggak merasa seperti itu. Dia tempatnya VIP. Dia tempatnya enak. Kalau bahasa kita, dia tempatnya pakai AC, tempatnya pakai kipas, dapat makanan, kayak begitu. Ini yang dapat kayak begitu di hari kiamat cuma 7 orang. Salah satu di antara 7 orang itu, kata Nabi, syabun qalbuhu mu'allakun bil masajid, atau kama qala sallallahu. Ada pemuda remaja yang hatinya itu terikat dengan masjid. Nanti di hari kiamat dia dapat tempat VIP. Nah, makanya kenapa Prima ini tujuannya itu untuk menggerakkan semangat remaja, semangat pemuda untuk hatinya ini terikat dengan masjid, betul? Supaya nanti kayak begitu. Subhanallah, pemuda zaman sekarang itu dikatakan pemuda zaman sekarang rijalun ghad. Di hari esok dia bakal jadi pemimpin. Saat ini dia jadi pemuda, besok jadi presiden. Amin. Nanti kalau presidennya sudah dipegang sama orang, hatinya terikat dengan masjid, insya Allah ini negeri berkah. Kalau anak muda yang pimpin negara ke depan adalah anak muda yang taat kepada Islam, tunduk patuh kepada Nabi, ini negara aman. Nggak ada lagi yang namanya kriminalisasi ulama. Nggak ada lagi tuh yang namanya penzoliman kepada aktivis Islam. Nggak ada. Pemimpinnya Islam. Pemimpinnya bukan sekedar Islam KTP. Betul. Pemimpinnya soleh, bukan toleh. Tahu toleh? Orang Ternate tahu toleh. Jadi bahasa Arab itu ada antonim, ada sinonim. Soleh, antonimnya itu toleh. Orang yang baik bahasa Arabnya soleh. Kalau orang yang buruk toleh. Nah, ini pemimpin kita toleh semua. Kalau pemimpinnya soleh, ini negeri makmur, ini negeri aman, ini negeri berkah. Nggak ada kayak sekarang lagi. Manakala pemimpin kita sudah dekat dengan Allah, pemimpin kita itu dicintai oleh Allah, pemimpin kita itu taat kepada Allah, maka pasti bawahan rakyat bakal dicintai juga oleh Allah, betul? Rakyat bakal makmur, bakal dapat berkah dari Allah. Tapi kalau pemimpinnya jauh dari Allah, dia lupa sama Allah, dia abaikan hukum Allah, maka ini negeri mau jadi apa, saudara? Ini negeri mau jadi apa? Ini betul, emang negeri bukan negeri Islam. Ini negeri hukum, tapi ingat, ini negeri bukan negeri setan, betul? Ini negeri hukum yang harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat konstitusi harus berada di bawah ayat suci, betul? Ayat suci di atas. Nggak boleh undang-undang, nggak boleh daripada apa namanya itu ada di atas ayat suci. Nggak boleh bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Karena ini bumi Allah, bukan bumi presiden, betul? Buminya Allah, hukum Allah di sini. Walaupun negeri kita bukan negeri Islam, tapi jangan sampai kita bertentangan dengan Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita lihat sebagai contoh di tahun 1924 kalau saya tidak salah. 1924 itu kekhalifahan Islam terakhir. Khalifah Daulah Utsmaniyah di Turki yang berpusat di Turki itu runtuh, selesai. Jadi Daulah Utsmaniyah di tahun 1924 kalau saya tidak salah itu berakhir. Ketika Daulah Utsmaniyah berakhir, maka di saat itu Turki jadi negara sekuler. Turki jadi negara yang berpisah dari agama. Artinya dia jalankan hukum negaranya, dia jalankan kehidupan masyarakatnya beda dengan agama. Dia lepaskan agama, seperti itu. Dari yang dulunya kekhalifahan Daulah Utsmaniyah yang makmur, adil, menjadi negara yang sekuler seperti itu. Nah, kita lihat berpuluh-puluh tahun kejadian seperti itu. Turki miskin, Allah cabut keberkahan dari Turki. Allah cabut itu namanya keberkahan, rezeki dan lain-lain dicabut dari Turki. Kenapa? Dia jauh dari Allah, maka Allah jauh dari dia. Dia lupakan hukum Allah, Allah lupakan dia. Tapi manakala subhanallah kita lihat 10 tahun terakhir ini, ketika seorang presiden Turki yang sangat beriman, bertakwa kepada Allah, dia hidupkan lagi itu Islam. Kita lihat Turki jadi seperti apa. Bahkan universitas terbaik Eropa malu sama universitas Turki sekarang.
Bahkan ketika terjadi krisis moneter di Eropa, semua negara-negara itu mencabut daripada beasiswa-beasiswanya, dicabut. Kenapa? Krisis. Beda sama Turki. Turki dia buka beasiswa, ayo silahkan yang mau pakai beasiswa. Bahkan sekarang ini ditemukan kilang minyak kalau tidak salah di Turki buat berapa puluh tahun ke depan. Kita lihat subhanallah, ketika mereka dekat dengan Allah, Allah bukakan kepada mereka rahmat. Sebagaimana Allah katakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri, penduduk suatu kaum, penduduk negara, penduduk desa, aman wattaqau, dikasih syarat oleh Allah, dia beriman, dia bertakwa. Kalau dia sudah menjalankan dua syarat ini, dia beriman, dia bertakwa, penduduk negeri ini, la fatahna alaihim barakat. Allah akan bukakan bagi dia barakat. Di sini barakat pakai makna jamak, bukan satu, banyak keberkahan Allah bakal bukakan buat dia. Syaratnya iman dan takwa kepada Allah, Allah bakal bukakan berkah. Minas sama'i wal ardh, berkah dari langit, berkah dari bumi dikeluarkan oleh Allah. Dari langit Allah kasih hujan yang berkah, hujan yang menghidupkan bumi sehingga bumi keluar tumbuh-tumbuhan, bumi tanahnya subur. Allah keluarkan minyak, Allah keluarkan emas, perak dan lain-lain sebagainya. Syaratnya iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Nah, semoga ceramah singkat ini bisa menambah daripada wawasan kita, menambah keimanan kita, daripada semangat ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Di pertengahan bulan Ramadan ini Allah bukakan sebesar-besarnya pintu maghfirah. Kita minta kepada Allah semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi katakan, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah itu di malam hari Allah bentangkan maghfirahnya, Allah bukakan rahmatnya untuk mengampuni orang yang berbuat dosa di siang hari. Jadi orang yang berbuat dosa di siang hari, di malam hari Allah tunggu dia, Allah bukakan maghfirahnya. Allah cari mana yang bertobat, mana yang minta ampun kepada saya. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan di siang hari Allah bukakan juga pintu maghfirahnya, pintu ampunannya untuk mengampuni orang yang berbuat dosa di malam hari. Hatta tatlu asyams min maghribiha. Nah, ini berabe. Ini yang kacau. Sampai nanti orang itu matahari terbit dari barat, nah itu baru udah ditutup pintu ampunan. Kalau matahari sudah terbit dari barat, mau apa lagi? Di hari kiamat, betul. Nah, semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita menjadi negeri yang makmur, yang sejahtera, dan pemuda-pemuda kita menjadi pemuda-pemuda yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, terikat hatinya dengan masjid. Dan semoga kita semua mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal-amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.